Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarunadran Suwana STB 3218. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kegiatan saya dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah mediasi dan advokasi, yakni mulai dari kegiatan wawancara anak kemasyarakatan di lembaga penyambut anak kelas 2 Muara Budi Jambi sampai dengan mendatangi panti rehabilitasi sosial Balai Anak Anggatama Bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik Ken, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana di sini? Enak, nyaman? Alhamdulillah nyaman lah di sini. Bisa Adik Ken ceritakan tentang kronologis kejadian kasus dari Adik Ken? Untuk kronologis kejadian, untuk tempat kejadian di sekolah. Kemudian melakukannya di waktu masih jam sekolah. Terus untuk korbannya usia berapa? Untuk korban usia 5 tahun. 5 tahun. Terus yang mengetahui siapa waktu itu? Waktu itu diberikan laporan ke kepala sekolah waktu itu sama penjaga perpustakaan. Oh gitu. Oke. Sebelumnya latar belakang Adik Ken gimana? Sampai bisa ngelakuin itu. Iya. Latar belakangnya karena mungkin karena faktornya mungkin dari masalah sama keluarga. Masalah keluarga. Adik Ken tinggal sama keluarga di sini. Di sini sama kakak pertama Sama pertama. Keluarga di mana Adik Ken? di asli Padang. Oh, di Padang. Ada pengalaman nggak? Pengalaman yang nggak mengenakan sehingga Adik Ken sampai bisa melakukan seperti itu? Di waktu umur 5 tahun. Waktu umur 5 tahun, ya kenapa? Waktu itu sama orang tua tidak terlalu dekat, terkhususnya ayah. Sama ayah, karena ayah sibuk kerja ya? Enggak, atau gimana? Sibuk juga waktu itu. Nah, tadi saya sudah melakukan wawancara kepada anak didik masyarakat di LPK Muara Bulian. Jadi ternyata masalah yang direkam tersebut adalah anak ini ternyata kronologis dia melakukan tindakan pelecehan seksual. Ternyata dia pernah mengalami tindakan sodomi waktu dia SD. Jadi dia merasa trauma atas kejadian itu, dan ketika di SMA dia melakukan hal serupa. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me. Yang ini berada di panti Balai Anak Anggatama di bawah naungan Kementerian Sosial. Baiklah, pada siang hari ini saya akan melaksanakan wawancara kepada salah satu pengurus di Balai Anak Anggatama Mensos ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi para
Pemirsa, pada hari ini tanggal 22 September 2020, saya Taruna Ureda Ilham Kurniadi dan rekan saya Taruna Ureda Julpan Lesmana saat ini berada di lembaga Aliatama. Lembaga Rehabilitasi Sosial Aliatama milik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada saat ini di depan saya sudah ada Pak Kiki selaku di sini Pak tata usaha. Nah, dari Bapak ini saya maupun rekan saya akan mencoba untuk menggali beberapa informasi terkait pelayanan yang ada di sini. Mungkin Kang Ilham bisa menjelaskan terkait masalah kasus anak yang mewawancarai waktu itu di LPKA. Ya Pak, izin Pak. Pada saat itu kan saya menemukan kasus tentang seorang anak. Namanya tentu saja namanya si A gitu. Nah, di sana dia memiliki kasus tentang pelecehan seksual. Pada saat itu dia masih kategori anak dan korbannya pun juga anak. Si anak juga. Dan juga setelah saya teliti ternyata dia melakukan hal tersebut juga karena di bawah pengaruh miras gitu loh Pak. Iya. Nah, yang saya tanyakan Pak, setelah apakah nanti ketika ia telah menjalani masa pidananya dan apabila mungkin dia masuk ke dalam panti rehab ini, seperti apa gitu Pak materi pembinaan diberikan oleh panti rehab Aliatama ini? Terima kasih. Memang dari beberapa kasus yang kita tangani di Balai Anak Aliatama ini memang ada beberapa kasus yang mungkin mirip kayak kasus yang disampaikan tadi, anak yang pelaku dan korbannya juga anak gitu kan. Kalau prosedur awalnya tentu kita sangat tergantung dari putusan pertama si hakim tadi. Ketika memang nanti setelah ada putusan hakim biasanya akan dicantumkan lembaga kita sebagai lembaga rujukan dan berapa lama. Dan kita kan berawal dari sana dulu. Dan biasanya kalau dari beberapa kasus yang kita tangani, kalau memang sudah ada sinyal bahwa misalnya 3 bulan terakhir hukuman mereka melaksanakan sini, itu kita akan dihubungi dari Bapas menghubungi kita. Nanti kita sepakati hari apa anaknya dibawa ke sini. Dan biasanya kita juga akan meminta dokumen-dokumen kasusnya atau di sana kan ada pendampingnya juga kan biasanya untuk anak itu kan ada PK Bapasnya kan. PK Bapasnya juga ke sini, nanti setelah diserahkan ke sini baru tim Peksos kita akan mempelajari kasus anak tersebut. Nah, jadi kita asesmen juga. Namanya asesmen awal. Jadi kita asesmen sebenarnya kasus anak ini seperti apa. Dan nanti baru kita merencanakan atau membuat rencana intervensi selama anak di sini, apa yang dapat kita berikan. Kan? Kalau secara umum mungkin di sini ada bimbingan sosial, ada bimbingan keagamaan, terus juga kita ada bimbingan belajar. Sebenarnya ada kita lakukan juga di sini. Ada bimbingan kalian menyebutnya terapi penghidupan berupa pemberian keterampilan juga nanti akan kita sesuaikan juga dengan minat bakat anak tadi tersebut. Tapi ya hasil asesmen tadi juga bisa akan menjadi rujukan sebenarnya bimbingan mana yang harus kita perkuat. Kadang juga dari beberapa kasus bimbingan mental keagamaannya mungkin tidak perlu kita pandang jadi titik fokus kita, karena memang anaknya juga sudah tahu sholat, dia juga sudah tahu baca Al-Quran segala macam. Memang kadang kondisi ketika dia melakukan tindak kejahatan itulah yang mungkin yang disebutkan tadi, bisa jadi ketika dia terpengaruh minuman keras itu yang membuat dia melakukan. Jadi kita akan sangat bergantung dari hasil asesmen tadi. Ada beberapa kasus justru
yang kita tingkatkan justru bimbingan sosialnya, atau ada beberapa kasus anak yang masuk ke sini ternyata juga belum paham tentang tulis baca gitu. Itu akan kita pelajari dan kita akan susun rencana dari mana fokus yang awal yang akan kita lakukan. Satu lagi Pak, kemarin ada kasus yang saya temui di LPKA, sama kasusnya pelecehan seksual, tapi di mana anak ini faktor yang menyebabkan dia melakukan tindakan tersebut karena pengalaman masa lalunya Pak. Jadi anak ini kayak trauma akibat masa lalunya yang dimana dia pernah mengalami waktu dia di bangku sekolah dasar itu mengalami tindakan asusila juga dari temannya. Nah, jadi ketika dia duduk di bangku SMA, dia melakukan hal yang serupa. Nah, kan di sini yang harus diperbaiki aspek psikologinya, Pak. Dari anak ini, Pak. Apakah di sini diberikan program untuk contohnya kayak bimbingan konseling, Pak, untuk mengatasi psikologi anak tersebut? Ya, memang kasus-kasus pelecehan seksual itu rata-rata kalau korbannya anak-anak itu ketika kita telusuri lebih lanjut biasanya kita akan menemukan bahwa mereka juga sebenarnya adalah korban dari tindak yang sama yang dilakukan, mungkin juga dilakukan oleh orang dewasa terhadap dirinya. Biasanya misalkan dia umurnya ketika dia menjadi pelaku umurnya 15, setidaknya mungkin sekitar umur 10 atau 3 tahun dia sudah pernah menjadi korban dari orang dewasa biasanya. Dan ketika dia pengen melampiaskan itu, dia yang bisa dia lampiaskan kepada anak-anak yang usianya di bawah dia. Itu kembali juga ke akan kita hasil asesmennya itu akan kita lihat aspek mana yang akan kita perbaiki. Kita juga punya tenaga psikolog di sini, memang bukan tenaga istilahnya kita bukan pegawai tetap di sini, tapi yang bersangkutan juga setiap minggu itu akan ke sini, kalau tidak salah itu jadwalnya hari Sabtu, dan kerjasama antara psikolog sama pekerja sosial itulah yang ini. Jadi psikolognya akan mencoba menggali informasi di mana sih sebenarnya yang bisa titik masuk kita merubah anak ini. Nanti hasil dari psikolog itu akan dikombinasi dengan hasil wawancara sosial, misalkan dilakukan oleh pekerja sosial. Nanti akan ketahuan ini anaknya seperti apa, bisa jadi nanti dia akan berpengaruh. Kalau di sini mungkin berpengaruh dia di asramanya sebaiknya dengan siapa, dia akan berpengaruh orang tua asuh selama di sini itu dengan siapa. Nanti juga kita akan memberitahukan juga ke lingkungan yang di sini kondisi yang harus kita waspadai seperti apa terhadap anak-anak yang pelaku ini, itu akan sangat berpengaruh. Ini hasil asesmen dengan treatment yang kita berikan nanti. Jadi kalau misalkan selama ini Pak, ada nggak pernah kejadian gitu loh Pak? Anak yang dibina di sini diberikan rehabilitasi ini, dalam pelaksanaannya di tengah jalan dia dalam bahasa istilahnya itu kabur gitu loh Pak? Kalau bisa diperhatikan di sini kan ini bangunannya kan bangunan panti asuhan sebenarnya awal. Kita kan panti asuhan. Jadi kita juga tidak bisa membuat bangunan seperti LP dengan pagar yang tinggi. Dari awal juga kita sampaikan ketika anak masuk itu juga kalau mereka punya niat mau kabur, jadi sebenarnya gampang aja. Kan dia cuma dijaga di depan aja sama satpam, di belakang itu kan kebun segala macam. Dan terus terang beberapa kasus memang ada anak-anak yang melarikan diri, tetapi kalau kemarin itu kalau anak-anak yang dari LP itu kasusnya malah nggak pernah ada yang melarikan diri di sini. Karena mereka juga ketika di LP dan beberapa hari di sini bisa membandingkan kondisinya seperti apa kan.
Kalau di LP ya saya tidak tahu juga, dari ceritanya juga lebih disiplin, lebih ini mereka juga berkumpulnya juga mungkin dengan sesama pelaku segala macam. Di sini juga kita tidak menerapkan disiplin yang ketat seketat di LP. Jadi setelah 2 atau 3 hari mereka merasa kenapa saya harus kabur dari sini. Toh nanti istilahnya kasus dia paling 2 atau 3 bulan di sini. Dengan dia kabur di sini, kami kan dari awal sudah tahu yang bersangkutan kabur atau apa, nanti kita cari ke alamat dan ya kalau memang tidak ini kita kembalikan ke LP kan. Nah ketika mereka membandingkan kondisi tadi, biasanya juga mereka jadi dalam tanda kutip sering bilang, Pak bodoh sekali kalau kami harus kabur dari sini. Kasus kami itu juga tinggal 2 atau 3 bulan lagi ini. Di sini juga tiap minggu kami bisa dikunjungi orang keluarga. Apa istilahnya juga tidak ini kan tidak ya dalam bentuk tidak sekeras juga di LP. Ya nggak ada alasan buat kabur. Yang sering kasus anak-anak itu kabur ya biasanya itu ketika awal-awal mereka merasa belum bisa membandingkan, karena ada anak-anak yang kasusnya tidak bisa anak-anak di bawah 12 tahun kan tidak bisa di penjara, pasti langsung ke sini. Nah kalau anak-anak seperti itu memang ada indikasi kadang mereka menganggap aduh ini sama aja seperti penjara, padahal beda. Tapi kalau anak yang sudah pernah di penjara ke sini biasanya sangat jarang untuk kabur. Kalau kemarin ada kasus yang kabur juga itu memang dari psikolognya sudah mewanti-wanti ternyata anak itu memang tidak cocok di sini. Dia kasusnya setelah kita psikolog mempelajari, akhirnya kita rujuk ke panti di Bengkulu, itu panti disabilitas mental. Ternyata yang bersangkutan memang secara mental secara ini memang ada gejala ke arah sana. Jadi bukan tempatnya di sini. Kalau untuk aktivitasnya sendiri gimana Pak? Kalau aktivitas di sini itu pertama 24 jam mereka di dalam ini. Nanti pekerja sosial akan menyusun jadwal harian mereka. Tetapi secara garis besar karena saya bilang sampaikan tadi kita kan baru menjadi panti rehabilitasi sosial ini kan baru tahun 2019. Ya. Jadi belum sarana prasarana terutama untuk keterampilan kita itu belum terlalu memadai, sehingga kalau dari pagi itu memang ada berapa jam digunakan keterampilan, nanti berapa jam juga mereka akan ada bimbingan sosial, baru malamnya nanti bimbingan mulai sore biasanya setelah asar mereka sudah bimbingan mental keagamaan di masjid kita. Secara garis besar itu kegiatan mereka di sini. Tetapi mereka memang ketika bimbingan sosial tadi karena memang tiap anak di sini akan ditangani oleh peksosnya masing-masing. Nah, nanti peksosnya masing-masing bisa ketika bimbingan sosial mereka berarti bisa jadi bimbingan sosial secara kelompok, bisa jadi bimbingan sosialnya per individu. Untuk kasus-kasus yang ada di sini Pak, anak-anak yang bermasalah lah ya. Semua kasus atau ada beberapa kasus saja yang diterima sini? Kalau kita bisa dibaca di sana ada 15 klaster sebenarnya bagi. Nah, kita nyebutnya klaster, 15 klaster yang kita bina. Tetapi memang selama ini lebih banyak kita mendapat rujukan itu adalah para pelaku yang ABH tadi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita juga menerima korban. Terus juga ada anak-anak disabilitas atau mengalami catatan. Bisa jadi anak dengan HIV/AIDS juga bisa di sini. Terus ada anak yang
korban eksploitasi baik seksual maupun ekonomi itu juga bisa kita di sini bisa jadi penelantaran, kasus penelantaran. Kemarin juga ada bayi yang ditelantarkan di rumah sakit Abdul Manaf, itu kita bawa ke sini. Ada beberapa kasus juga, misalkan pernah kita tapi tidak kita bawa ke sini, misalkan anak dari suku anak dalam juga itu bisa kita rehab di sini, tapi kita akan lihat kasusnya seperti apa. Terima kasih Pak atas penjelasan dari Bapak. Ya, jadi untuk dapat disimpulkan bahwa pada saat ini di dalam Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus Alia Tama Jambi, diketahui bahwa untuk anak yang sedang kami teliti ini, anak yang sebagai pelaku pelecehan seksual, di dalam program rehabilitasi sosial anak di sini diberikan yang namanya beberapa terapi seperti terapi fisik, psikososial, mental, spiritual, dan penghidupannya. Hal tersebut bertujuan agar anak tadi bisa kembali pulih dan hidup normal serta bisa berintegrasi lagi dengan masyarakat sekitarnya. Juga di panti ini juga dibantu oleh psikologi untuk mengatasi psikologi anak tersebut, untuk mengatasi rasa traumanya. Sekian, terima kasih wawancara pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak atas segala waktu dan penjelasannya. Semoga ini dapat memberikan manfaat dan ilmu bagi rekan-rekan lainnya. Saya telah baru selesai wawancara terhadap salah satu petugas di sini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Itulah seputar kegiatan saya dalam melakukan kegiatan mediasi dan advokasi. Semoga bisa bermanfaat tentunya untuk saya sendiri dalam menambah ilmu pengetahuan saya dan bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Saya akhiri kegiatan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.